Manusia modern hari ini itu cirinya adalah cemas. Kita ini kan kalau mulai berpikir serius tentang kehidupan di muka bumi ini, biasanya terus hasilnya cemas. Kita cemas, nanti ada perang yang menghancurkan segalanya. Kita cemas, krisis lingkungan, polusi udara, air yang cemar. Kita cemas dengan kelangkaan sumber daya alam, kita cemas dengan problem. Pokoknya banyak, kita isinya cemas-cemas. Ini kira-kira cucuku, keturunan yang kesekian masih bisa menikmati ini apa enggak ya, masih bisa ketemu air bersih apa enggaknya, masih udaranya masih jernih apa enggak, dan macam-macam. Kita hari ini banyak cemas. Ini saja sudah menunjukkan bukti ini problem besar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Baik, teman-teman, malam hari ini kita lanjutkan obrolan kita yang dalam tema akhlak di hadapan alam. Cuma malam hari ini kita agak berbeda. Yang kita bahas ini tidak lagi teknis-teknis atau prinsip-prinsip seperti yang kemarin banyak kita bahas, baik lewat Aldo Leopold maupun Fritjof Capra. Malam hari ini kita mungkin banyak membahas dasar-dasar filosofis cinta kita kepada alam, hubungan kita dengan alam sekeliling kita yang hari ini banyak tidak ideal, kemudian masuk ke ranah agama-agama, khususnya ranah yang lebih berbau sufistik. Ini malam hari ini kita membahas gagasan-gagasan beliau yang beberapa kali juga sudah kita bahas dalam ngaji filsafat, yaitu Sayyid Hussein Nasr. Ini kajian malam hari ini semacam melanjutkan dulu kita pernah membahas gagasan beliau tentang Saintia Sakra. Nah, malam hari ini semacam implementasi Saintia Sakra dalam hubungannya dengan relasi manusia dan alam. Gagasan-gagasan seperti yang dikembangkan oleh Sayyid Hussein Nasr ini sering nanti disebut sebagai ekosofi atau ekofilosofi. Baik, bismillah, kita mulai kajian kita. Saya tidak harus banyak cerita tentang Sayyid Hussein Nasr ini. Di sesi-sesi yang lain saya sudah panjang lebar mengisahkan tentang beliau ini. Yang jelas beliau ini filosof muslim kontemporer yang kelahiran Iran, Persia, dan beliau ini menguasai banyak sekali bidang keilmuan, ya filsafat, ya agama, ya sufi, spiritualitas, musik, seni, arsitektur, sastra, termasuk juga tentang lingkungan. Makanya ada yang menyebut beliau ini seorang polimath. Polimath itu orang yang menguasai banyak sekali cabang keilmuan, yang hari ini mulai jarang. Di dunia modern ini kan orang kalau ngerti banyak ilmu secara sekaligus itu malah diragukan. Orang modern itu lebih percaya spesialis-spesialis yang hanya ngerti satu bidang keilmuan. Ya, ini perlu diperdebatkan juga, tapi lain waktu kita bahas tentang kemungkinan seorang polimath. Karena kalau teman-teman belajar sejarah
filsafat itu para filosof awal dulu, termasuk para filosof muslim, itu hampir semua itu tokoh-tokoh yang menguasai banyak sekali bidang keilmuan. Baik, ya nama Sayyid Hussein Nasr ini mengingatkan kita, beliau ini mungkin kalau di Indonesia ini termasuk kelompoknya habaib. Karena istilah Sayyid ini kan menunjukkan keturunan Nabi lewat jalur Sayyidina Hussein. Kalau yang lewat Sayyidina Hasan nanti dikenal bukan Sayyid tapi Syarif. Tapi itu tema yang berbeda. Kapan-kapan kalau ada waktu ya kita membahas filosofi, sebutan filosofi nama, filosofi gelar dalam Islam. Oke, malam hari ini kita langsung fokus pada tema hubungan manusia dengan alam di level filosofis, sufistik, tradisional. Sebagaimana bidang keilmuannya Sayyid Hussein Nasr. Ini menarik, sebelum kita membahas itu ya, saya membaca-baca bukunya Sayyid Hussein Nasr itu. Menemukan satu kalimat menarik, satu quotes menarik dari buku yang judulnya Islam in the Modern World. Ini menurut saya jawaban dari kemarin-kemarin kan ada itu banyak pertanyaan tentang filsafat apa boleh diajarkan bagi umat Islam, bagi para mahasiswa, mungkin bagi siswa-siswa muslim. Itu di buku Islam in Modern World itu Sayyid Hussein Nasr jawab begini. The question, therefore, is not whether one should teach philosophy to Muslim students, but rather what kind or kinds of philosophy should be taught and how the subject should be approached. Kata Sayyid Hussein Nasr, pertanyaannya itu oleh karena itu bukan kok bertanya apakah filsafat itu boleh atau harus diajarkan pada murid-murid mahasiswa-mahasiswa muslim. Pertanyaan seperti ini mungkin khawatirnya kalau kamu tanya apa filsafat harus diajarkan atau tidak, itu bisa ditertawakan secara akademis karena filsafat itu memang sangat luas. Nah, kata Nasr, rather yang lebih baik ditanyakan adalah what kind of philosophy. Filsafat jenis apa? Atau filsafat apa saja yang harus kita ajarkan pada anak-anak didik kita. Dan bagaimana how the subject should be approached. Bagaimana filsafat ini sebagai subjek kajian harus didekati. Jadi pertanyaan apakah filsafat harus diajarkan pada murid, pada siswa, pada mahasiswa, ini kalau versinya Sayyid Hussein Nasr sudah tidak relevan lagi. Pastilah setiap akademisi intelektual membutuhkan filsafat untuk bisa berpikir lurus, luas, dan mendalam. Problemnya yang lebih tepat ditanyakan itu adalah filsafat jenis apa saja sih yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Dan cara mengajarkan filsafat yang bagaimana. Ini lebih penting. Sering saya bilang filsafat itu kan macam-macam isinya. Yang sangat religius banyak, yang bisa mendekatkan kita pada agama, semakin menyadarkan kita tentang hadirnya Allah dalam hidup kita, itu juga banyak. Meskipun beberapa juga ada yang negatif. Maka membahasnya kalau ingin elegan itu pertanyaannya adalah filsafat jenis apa sih yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita? Atau cara mengajar filsafat yang seperti apa? Sehingga umat Islam ini tidak terbelakang lagi. Nah, ini mungkin jawab beberapa kegelisahan yang kemarin muncul. Ini versinya Sayyid Hussein Nasr. Boleh dicari bukunya Islam in the Modern World. Ini buku ini menarik karena judul lengkapnya begini. Islam in the Modern World, Challenged by the West, Threatened by the Fundamentalism, Keeping Faith with Tradition. Jadi Islam di dunia modern itu problemnya 3. Yang pertama, tantangan dari dunia barat. Yang kedua, ancaman dari fundamentalisme. Dan yang ketiga, bagaimana kita tetap menjaga tradisi kita sendiri. Oke, teman-teman yang tertarik boleh dicari buku ini. Kelihatannya ya
e-book gratisnya ada. Nah, kemudian saya juga membaca ada buku yang lain dari Said Hussein Nasr yang judulnya In Search of the Sacred, mencari kesucian, A Conversation with Said Hussein Nasr on His Life and Thought. Ini buku hasil semacam podcast wawancara dengan Said Hussein Nasr. Ini saya bawa juga sebelum kita masuk ke tema utama yang mungkin teman-teman tertarik. Jadi di buku itu beliau menyinggung kita, Indonesia dan juga Malaysia. Ada kata-kata menarik yang saya potong dari buku In Search of the Sacred ini. It is very interesting to note that in countries such as Indonesia and Malaysia, which had never been a center for Islamic philosophy, there are no many gifted young philosophers, scholars, and teachers who teach Islamic philosophy from the point of view of the Islamic metaphysical and philosophical tradition, which was something unheard of in modern universities in the Islamic world a few decades ago. Jadi kata Said Hussein Nasr sangat menarik untuk dicatat bahwa di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia yang belum pernah menjadi pusat kajian filsafat Islam, karena kita kenalnya ya pusat-pusat filsafat Islam itu kan dulu Baghdad, Persia, Turki mungkin, Mesir mungkin, itu kan yang kita dengar itu. Kata Said Hussein Nasr menarik belakangan di negara seperti Indonesia dan Malaysia ini, there are no many gifted young philosophers. Hari-hari ini banyak muncul anak-anak muda berbakat, para filosof-filosof muda, intelektual, para ulama, para guru yang mengajarkan filsafat Islam from the point of view of the Islamic metaphysical and philosophical tradition, dari sudut pandang tradisi metafisik dan filosofis Islam, which was something unheard of, yang seperti ini belum pernah kedengaran in modern universities, di universitas-universitas modern di dunia Islam beberapa dekade yang lalu. Jadi hari ini ada fenomena, kalau bahasa ilmiah itu the rise of education, melonjaknya kesadaran pendidikan termasuk filsafat, khususnya yang disinggung oleh Said Hussein Nasr ini. Di Indonesia dan Malaysia banyak muncul orang-orang pintar, anak-anak muda penggemar filsafat, para ilmuwan yang mengajarkan filsafat dari sudut pandang tradisi kefilsafatan Islam itu sendiri. Nah, ini mungkin bahasa Jawane bombong kita. Jadi membesarkan hati kita. Yuk, kita jangan ragu-ragu lagi untuk menggali khazanah-khazanah kefilsafatan, khususnya khazanah-khazanah dari tradisi keilmuan, tradisi kefilsafatan kita sendiri. Kita sendiri itu berarti ya tradisi Muslim, Indonesia, sesuai konteks budaya kita masing-masing yang hakikatnya sangat kaya dengan kebijaksanaan, kearifan. Baik, wah ini saya lebih banyak ngomong improve-nya ya. Tapi ini mungkin menarik bagi teman-teman yang kemarin bertanya-tanya tentang kajian filsafat. Tapi jangan lupa ya, jangan terlalu GR yang ngaji filsafat, karena buku ini diterbitkan versi bahasa Inggrisnya tahun 2010. Berarti yang dilihat bukan kita. Jadi yang ngaji filsafat mungkin melanjutkan ini saja. Yang dilihat oleh Said Hussein Nasr berarti 2010 ke belakang. 2010 ke belakang, bukan kita. Ya kita, kalau dibahas hari ini mungkin antara lain ada contoh anak-anak muda yang hari ini semangat belajar filsafat, misalnya melalui ngaji filsafat, itu kalau hari ini. Tapi ini kan tahun 2010. Semoga gairah semangat ini tidak padam, karena memang dulu banyak orang berharap, zaman saya mahasiswa dulu isu ini sudah muncul bahwa kebangkitan Islam itu akan dimulai dari Indonesia. Dengan melihat kultur, cara beragama, mentalitas orang Indonesia saat itu.
Meskipun hari ini banyak isu-isu sebaliknya. Justru kita mengalami sedikit degradasi. Karena hari ini ada isu Indonesia itu growing intolerance. Semakin tidak toleran. Berarti semakin tidak toleran itu menunjukkan kita semakin tidak terbuka. Ya susah kita bisa berkembang kalau kita tidak terbuka. Baik, teman-teman, mari kita mulai tema eko-filosofi malam hari ini. Jadi kata-kata eko itu sama seperti kemarin kita membahas tentang ekoliterasi. Eko itu artinya rumah tangga. Kalau sofi artinya kearifan, kebijaksanaan. Jadi ekosofi itu kalau secara letter berarti kebijaksanaan dalam mengelola lingkungan rumah tangga, ekosistem kita. Yang ekosistem ini isinya tidak hanya manusianya, tapi seperti kemarin kita jelaskan di sesi sebelumnya, ya segala yang ada di lingkungan kita, baik yang hidup maupun tidak hidup. Nah, dalam ekosofi ini berarti ada integrasi antara ekologi. Kalau ekologi dari kata-kata loginya kan berarti dia sejenis ilmu, dengan filsafat. Kalau filsafat ini berarti ada pendalaman, perluasan dengan fokus kearifan, kebijaksanaan. Jadi ekosofi itu ekologi plus filosofi. Nah, ini saya tidak perlu panjang-panjang menjelaskannya. Insya Allah teman-teman sudah paham. Kemudian ekosofi ini positioningnya dalam kajian ekologi sering disejajarkan dengan paradigma ekosentrisme. Jadi karena prinsip-prinsip ekosofi ini sama dengan prinsip ekosentrisme, yaitu manusia bukan satu-satunya makhluk yang punya nilai dan punya kepentingan. Kemudian yang kedua, ya semua makhluk ini punya kedudukan yang sama, punya harga. Tidak hanya manusia. Kalau manusia suka mengedepankan bahwa kita harus punya harga diri, ya segala hal di lingkungan kita itu juga punya harga dirinya masing-masing. Maka memposisikan diri lebih tinggi, lebih kuasa, lebih jago di hadapan apapun di lingkungan kita, itu berarti kita sedang melakukan, kalau dalam agama, tindak namanya kezaliman dan kesombongan. Nah, ekosofi ini sebagaimana yang dikembangkan oleh Syed Hussein Nasr nanti sering juga disebut sebagai ekosufisme. Nah, ekosufisme itu menarik. Semoga lain waktu kita bisa lebih mendalam lagi, meskipun malam hari ini kita sudah masuk ke beberapa isu ekosufisme ini. Ekosufisme itu sufisme yang berbasis ekologi atau kesadaran lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran spiritual, atau transformasi dari spiritual consciousness menuju ecological consciousness. Nah, ini sebenarnya 3, tapi sebenarnya maksudnya sama. Jadi ekosufisme itu bisa dalam bentuk penghargaan kita, penjagaan kita, pelestarian kita terhadap lingkungan sekeliling kita, itu sebagai bagian dari suluk atau laku kesufian. Atau juga kesadaran spiritual kita. Ini manifestasinya antara lain adalah kesadaran lingkungan. Jadi ini sebenarnya mirip, tapi ya maksudnya berbeda. Kalau yang pertama tadi, menjaga lingkungan itu bagian dari suluk. Jadi metode kita untuk mendekat pada Allah itu ya dengan cara antara lain mengamankan, menjaga, melestarikan keseimbangan lingkungan sekeliling kita. Ini juga kebajikan, ini juga laku suluk untuk semakin membuat kita dekat dengan Allah. Atau sebaliknya, kelakuan kita yang baik terhadap alam, terhadap lingkungan, itu adalah hasil suluk kita yang sukses.
Ketika kita suluk ini kan melakukan perjalanan sampai orang memuncak, mengalami makrifat, kesadaran spiritual. Buahnya kesadaran spiritual ini adalah perilaku kita yang positif, yang konstruktif, yang baik kepada lingkungan. Jadi kalau di yang pertama tadi kebaikan lingkungan itu bagian dari suluk, kalau di definisi kedua ini baik kita pada lingkungan itu buah kesuksesan kita melakukan suluk. Kalau di yang pertama jalan kita mendekat pada Allah adalah dengan berintegrasi secara harmonis dengan lingkungan, kalau di yang kedua hasil dari upaya kita mendekat ke Allah adalah kesadaran kita untuk menyatu berintegrasi dengan lingkungan. Inilah yang disebut ekosufisme. Jadi ini cabang-cabang keilmuan yang berhubungan dengan ekologi yang hari ini marak dan populer. Terus kita lanjutkan. Nah, kita awali dari kegelisahannya Sayyid Hussein Nasr. Mengapa sih beliau yang concern dengan sufisme, dengan wawasan-wawasan kearifan tradisional perennial, objek yang beliau bidik pertama-tama itu lingkungan. Kata Sayyid Hussein Nasr begini, siapapun yang sadar akan situasi dunia modern, pasti tahu bahwa masalah paling mendesak, setidaknya di level material, yang dihadapi manusia adalah krisis lingkungan. Hancurnya keseimbangan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi, ya problem utama manusia hari ini krisis lingkungan. Meskipun manusianya sendiri kadang-kadang tidak sadar hal ini. Manusia itu kan agak egois. Selalu yang dipikir problemnya sendiri. Tujuan-tujuannya sendiri, target-target jangka pendeknya sendiri. Nah, padahal ini lanjutannya kata Sayyid Hussein Nasr, Islam dan ilmu-ilmunya membawa pesan yang sangat penting dan tepat yang dapat membantu memecahkan sejauh mungkin tantangan besar dunia ini secara keseluruhan. Ya kita ini ada di problem krisis lingkungan, tapi solusinya sebenarnya sudah ada. Bahkan boleh dikatakan sudah banyak. Tinggal kita mau atau tidak menghidupkannya, termasuk dari perspektif Islam. Namun sayangnya pesan ini hanya mendapat sedikit perhatian dari Muslim modern sampai saat ini. Jadi perhatian yang sedikit ini problem. Bahkan saya rasa hari ini banyak orang-orang yang apatis. Apatis itu tidak percaya lagi dengan wacana-wacana seperti ini. Bagi dia alam ini sudah terlanjur rusak dan manusianya memang sudah terlanjur rusak. Jadi tidak mungkin lagi diperbaiki. Semoga yang mengikuti ngaji malam hari ini tidak ada yang punya mental apatis ini ya. Karena tidak ada yang terlambat meskipun kita sebenarnya ya sudah agak terlambat. Mari kita mulai, kita reformasi hidup kita. Kita tidak lagi egois, tapi juga berbagi perhatian, berbagi rasa dengan lingkungan sekeliling kita. Dan ini ajaran untuk memperhatikan alam ini sebenarnya bisa kita temukan di mana saja, termasuk dalam Islam, termasuk dalam adat, budaya, tradisi lokal, termasuk dalam filsafat-filsafat yang besar, yang global itu semuanya kita temukan. Hanya saja memang perhatian kita yang kurang. Ya memang kelakuan manusia itu sering membuat kita putus asa, tapi semoga kita tidak seputus asa itu sehingga sampai putus harapan, tidak mungkin lagi situasi diperbaiki. Mari kita mulai pelan-pelan. Nah, akar masalahnya kata Sayyid Hussein Nasr, buktinya apa sih kok Sayyid Hussein Nasr mengatakan problem kita hari ini lingkungan? Buktinya adalah kita hari ini, manusia modern hari ini itu cirinya adalah cemas. Kita ini kan kalau mulai berpikir serius tentang kehidupan di muka bumi ini, biasanya terus hasilnya cemas. Kita cemas nanti ada perang yang menghancurkan segalanya, kita cemas krisis lingkungan, polusi udara, air yang cemar, kita cemas dengan
kelangkaan sumber daya alam, kita cemas dengan problem. Pokoknya banyak, kita isinya cemas-cemas. Ini kira-kira cucuku, keturunan yang kesekian masih bisa menikmati ini apa enggak ya, masih bisa ketemu air bersih apa enggaknya, masih udaranya masih jernih apa enggak, dan macam-macam. Kita hari ini banyak cemas. Ini saja sudah menunjukkan bukti ini problem besar kita hari ini. Jadi buktinya ya manusia modern itu hidupnya serba cemas. Kita hampir 2 tahun ini kan isinya cemas terus. Khawatir kita punah gara-gara pandemi. Oke, nah berarti ada masalah memang dengan kehidupan kita selama ini. Kata Sayyidina Nasr, sumber masalahnya itu bukan karena kita ini underdevelopment, kita ini terbelakang, tapi justru manusia itu overdevelopment, terlalu sangat maju. Mikirnya kemajuan, temuan baru, inovasi terus-menerus sampai lupa dengan manfaat, maslahat, relevansi, kesinambungan, dan lain sebagainya. Kita ini mikirnya pingin maju terus, temuan baru, inovasi baru. Nggak pernah mikir efeknya, manfaatnya, bahayanya. Jadi ternyata sumbernya bukan underdevelopment, tapi overdevelopment. Bukan karena kita ini nggak ngerti apa-apa, terbelakang, tapi kita terlalu maju. Jadi banyak temuan-temuan, ya memang baru sih, sebelumnya nggak ada, tapi ternyata efeknya banyak negatifnya. Nah itu analisisnya Sayyidina Nasr. Nah akarnya apa problem overdevelopment ini? Akarnya adalah polusi jiwa manusia modern. Dari mana polusi jiwa itu muncul? Dari orang modern sendiri yang cara berpikirnya menyingkirkan yang metafisik, menyingkirkan yang ilahiyah, menyingkirkan hal-hal religius, spiritual dari kehidupannya. Kata Sayyidina Nasr, manusia modern mencoba hidup dengan roti semata, membunuh Tuhan, anti akhirat, desakralisasi alam untuk dieksploitasi secara membabi buta dan penuh kesenang-senangan. Ini kita sudah bolak-balik mendengar kalimat-kalimat ini, bagaimana orang-orang manusia merasa dirinya lah yang paling mampu, yang paling kuasa mengatasi segalanya, melupakan Tuhannya. Alam diposisikan hanya sebagai pelayannya. Kalau menggunakan kalimatnya Sayyidina Nasr, in traditional societies, nature was seen as one's wife, but the modern West turned it into a prostitute. Dalam masyarakat tradisional, alam semesta dipandang sebagai istri. Ya kan? Istri itu kan dibersamai, dibahagiakan, dinikmatkan, kemudian menikmati hidup bersama-sama, itu kan istri. But the modern West, tetapi orang-orang Barat modern, turn it into a prostitute. Mengubahnya menjadi seorang prostitut, seorang wanita nakal. Kalau wanita nakal itu kan ya dinikmati sesaat terus ditinggal, dinikmati ditinggal. Jadi tidak dipedulikan nasibnya, kehidupannya, kebaikannya. Pokoknya orang hanya mengejar nikmatnya sendiri. Persis seperti itulah sikap kita terhadap alam selama ini. Padahal nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu contohkan cara hidup yang berpasangan seperti suami istri dengan alam. Tapi orang-orang modern membaliknya, kita memposisikan alam seperti seorang prostitut. Kita hanya ingin menindas, mencari kenikmatan kita sendiri tanpa memikirkan nasibnya. Nah, ini akar masalah problem ini. Saya sudah kelihatannya menjelaskan panjang lebar ketika kita membahas tentang Saintia Sacra. Jadi kita tidak harus berlama-lama membahas ini. Berarti secara problematik manusia itu punya problem mental dan cara berpikir yang salah di hadapan alam. Manusia overdevelopment, kemudian menyisihkan dimensi-dimensi spiritual ilahiyah dari kehidupannya.
kemudian merasa bisa, merasa mampu hidup sendiri tanpa dukungan yang selainnya, baik itu alam maupun Tuhan. Ini yang disebut antroposentris. Dan memposisikan alam sebagai seorang prostitut, bukan sebagai wife. Ini akar-akar masalahnya. Inilah nanti sehingga Sayyid Hussein Nasr menyimpulkan orang modern itu bukan filosofia tapi misosofia. Orang modern itu bukan orang-orang yang cinta kebijaksanaan, tapi orang-orang yang benci kebijaksanaan. Kata Sayyid Hussein Nasr, hanya saja di barat berkembang filsafat yang tidak lagi cinta akan kebijaksanaan, tetapi menyangkal kebijaksanaan sebagai bentuk pengetahuan yang sah. Hasilnya adalah kebencian terhadap kebijaksanaan, yang seharusnya lebih tepat disebut misosofi. Secara harafiah berarti kebencian terhadap sofia, kebijaksanaan. Dan inilah karakter manusia modern yang saya sebut tadi dengan kelemahan-kelemahannya. Orang-orang modern cenderung mendewakan sainsnya, mendewakan akal pikirannya. Ini nanti yang disebut oleh Sayyid Hussein Nasr sebagai saintisme. Manusia dianggap valid cara berpikirnya kalau mengikuti standar-standar, cara-cara, prosedur yang mereka sepakati dan mereka anggap sebagai ini yang ilmiah, ini yang masuk akal, inilah sains. Yang tidak cocok dengan standar-standar itu kemudian dianggap sesuatu yang meaningless. Meaningless itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak masuk akal, tidak ilmiah. Kita kan sering mengkeret, kita sering minder kalau sudah dicap, ini tidak ilmiah, ini omong kosong saja. Ini cuma pseudosains, tidak kayak sains dan seterusnya. Jadi bukan filosofia, bukan cinta kebijaksanaan, tapi justru misosofia. Jadi bukan berarti sains itu salah, tapi sains yang dikembangkan dengan cara misosofia, membenci kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap tidak cocok dengan sains. Sehingga manusia terus wawasannya jadi semakin menyempit, semakin reduktif. Inilah yang disebut misosofia. Kita hari ini kan juga sering begitu. Kita khawatir gagasan-gagasan kita tidak ilmiahkan, disingkirkan, dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, tidak relevan untuk dipakai. Hanya karena standar cara berpikir kita beda dengan standar cara berpikir mereka. Ini yang sering disebut sebagai misosofia. Nah, sekarang kita masuk ke isu lingkungan. Mengapa sih kok manusia modern itu sampai segitunya pada alam? Sampai serepresif itu dalam menguras potensi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlangsungan jangka panjang. Tidak hanya merusak alam, tapi juga membunuh dirinya sendiri. Kalau menurut Sayyid Hussein Nasr, semua itu berawal dari manusia modern yang anti-metafisika, kemudian meminggirkan Tuhan dari lingkungannya. Tadi kan mulai minggu-minggu kemarin kita definisikan ekosistem itu keluarga lingkungan kita. Semua yang ada di dalamnya adalah keluarga kita. Nah, manusia modern, ya kita sebut saja manusia modern tertentu lah, atau manusia modern sebagian besar lah dulu di awal modern, biar tidak ada yang tersinggung. Khawatirnya teman-teman, saya juga modern Pak, saya tidak begitu. Kadang-kadang teman-teman cara menanggapinya kan begitu. Tidak, maksudnya secara umum manusia modern itu, kenapa dia sampai senekat itu, sekejam itu, tidak peduli itu pada alam, karena mereka meminggirkan Tuhan sebagai bagian dari ekosistemnya. Jadi mereka menyisihkan lingkungan ilahiyah. Mereka melihat lingkungan itu ya hanya materi, baik hidup maupun tidak hidup yang ada di sekelilingnya. Jadi mereka tidak melihat bahwa
apapun yang ada di sekelilingnya itu adalah anugerah Tuhan atau manifestasi dari hadirnya Tuhan. Jadi kalau versinya Sethusay Nasr, justru akar pertama mengapa manusia itu kemudian kok lepas kontrol, menjadi zalim terhadap alam, lingkungan sekelilingnya, karena mereka menyingkirkan Tuhan sebagai bagian keluarga ekosistem. Menyingkirkan yang sakral, yang ilahiyah dari bagian lingkungan. Nah, ini yang terjadi. Ini kalau ada yang tanya, apa masyarakat tradisional? Tidak begitu, Pak. Ya, kalau dari masyarakat tradisional kan sering kita lihat praksis-praksis kearifan spiritual sehubungan dengan alam. Manusia, orang-orang tradisional lama itu kan punya kearifan tersendiri untuk menghadirkan Tuhan dalam ekosistemnya. Coba lihat Jawa zaman dulu ya. Itu ada misalnya di setiap benda, di setiap mungkin binatang, tumbuhan, benda apapun, di situ dianggap ada dayanya, ada kekuatan spiritualnya, sehingga tidak boleh sembarangan, tidak boleh. Orang dulu kan punya pandangan-pandangan begitu. Ini sakral, ini tabu, ini tidak boleh. Ini berarti masih ada sakralitas, masih ada lingkungan spiritual dalam ekosistem. Kesadaran ini yang hilang di dunia modern karena orang modern hanya lihat kelihatannya saja, tampaknya saja, materinya saja. Jadi lihat rumput, ya rumput. Lupa bahwa rumput itu salah satu makhluknya Allah yang juga merupakan bagian dari ciptaannya, yang juga menunjukkan kebesarannya. Bagi kita rumput, ya rumput. Dia harus disingkirkan kalau mengganggu. Tanpa berpikir panjang, kalau sama sekali tidak ada rumput di lingkungan kita, kira-kira ekosistem mana lagi yang terancam keberadaannya. Inilah problem yang dihadapi oleh manusia modern karena mereka sendiri lupa untuk menghadirkan Tuhan. Atau mereka sendiri secara sengaja membuang Tuhan dari lingkungan ekosistemnya. Nah, jadi ternyata akar utamanya di situ. Akar yang pertama. Yang kedua, mengapa sih manusia modern itu kok sampai tadi ya istilah saya, sezolim itu terhadap alam, lingkungan sekeliling? Alasan kedua adalah ya memang mode hidupnya manusia modern itu mode hidup yang tidak dalam. Kehilangan aspek spiritual, filosofis, religius dalam kehidupannya. Sethusay Nasr menyatakan begini. The environmental crisis has deep spiritual, philosophical, and religious roots and causes. It is not merely the result of bad engineering. Krisis-krisis lingkungan yang sekarang terjadi itu punya akar yang dalam dan sebab yang dalam. Dalam aspek spiritual, filosofis maupun religius. Tidak hanya buah dari teknologi yang jelek. Jadi kok banyak muncul teknologi-teknologi yang merusak ya? Kok banyak muncul kemajuan-kemajuan tapi pada akhirnya blunder, menjatuhkan manusia dan kemanusiaan? Itu karena memang sejak awal ada masalah dengan filosofi hidupnya, cara memandang lingkungan sekelilingnya, kemudian sikapnya terhadap hal-hal yang spiritual dan religius. Nah, ini asumsinya, hipotesisnya Sethusay Nasr. Cara berpikirnya sudah salah sejak awal. Yang diperhatikan hanya aspek materi, fisik, positivistik. Melupakan masih ada yang spiritual, philosophical, religius. Kalau pakai bahasa Arab ya orang modern itu hanya fokus pada alamus syahadah. Alam fisik melupakan yang metafisik, alamul ghaib. Ini kalau saya bilang alamul ghaib ya tidak harus kemudian definisinya jin, setan, pocong. Alamul ghaib itu metafisik. Termasuk akhlak, spiritualitas, kemudian dunia keagamaan. Ini kan dunia-dunia yang tidak material sifatnya. Sementara orang modern fokus hanya pada material.
Jadi kunci pertama ternyata orangnya. Maka memperbaiki ekosistem yang rusak ini, ya pertama-tama harus diperbaiki paradigma berpikir manusianya. Karena disitulah akarnya. Sayyidus Nasr menyindir kita begini. Yang mengenaskan, kata Sayyidus Nasr, hari ini ada sejumlah muslim yang berpikir bahwa semua solusi dapat ditemukan hanya dengan tindakan di luar diri mereka. Mereka tidak perlu melakukan apapun di dalam diri mereka sendiri. Ini adalah ide yang sangat barat, modern, ide barat, di mana Anda mencoba memperbaiki dunia tanpa memperbaiki diri sendiri. Ya, baik. Jadi ini sindiran pada kita. Banyak di antara kita, ya cara berpikirnya ternyata sama seperti barat, padahal kita punya khazanah berpikir yang luar biasa untuk menyikapi lingkungan. Apa sih yang dimaksud barat tadi oleh Sayyidus Nasr? Cara berpikir yang di luar diri. Jadi kalau ada masalah, ya dicari ad hoc, dicari solusinya di luar diri. Kita ini kan selalu keluar, bahkan kalau ada masalah pun kadang-kadang kita enggan membaca diri, malah mencari kambing hitam, menyalahkan apa saja di luar lingkungan kita. Kenapa kok pandemi tidak selesai-selesai? Itu sebagian besar kita menunjuk keluar. Entah itu musim lah, alamnya disalahkan lah, orang lain disalahkan, pemerintah disalahkan, tetangganya sendiri disalahkan, masyarakatnya disalahkan. Semua menunjuk keluar. Kata Nasr, gaya seperti ini itu gaya barat. Karena gaya barat itu yang terkenal dengan positivistiknya, melihat sesuatu hanya pada aspek materi, hanya pada aspek rasionalitas instrumentalnya. Kalau katanya Nasr, gaya kita itu kalau ada masalah pertama-tama membereskan yang di dalam diri dulu. Jangan sampai kita lupa bahwa bisa jadi problem yang muncul di sekeliling kita itu muncul karena ada andil kita di situ. Jadi kita tidak sadar bahwa kita ini mungkin part of the problem. Kita ini bagian dari masalah. Oleh karena itu, pertama-tama kalau ada masalah, ayo kita introspeksi dulu, melihat dalam diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita sudah marah-marah kemana-mana, mengkambing hitamkan apapun atau siapapun, ternyata kita juga andil dalam lahirnya problem-problem peradaban manusia hari ini. Nah, ini kalimat dari Nasr ini secara langsung menyindir kita bahwa banyak loh meskipun ini umat Islam yang cara berpikirnya seperti itu. Jadi gayanya seperti orang yang dikritik. Kita kan sering mengkritik Barat sebagai sumber kerusakan lingkungan sumber, sehingga lingkungan sekeliling kita ini banyak rusak. Tapi coba kita sendiri berpikir, jangan-jangan kita juga ikut andil di situ. Ikut andil melahirkan kerusakan-kerusakan di sekeliling kita, entah kita sadari atau tidak. Nah, ini saya tertarik ada satu kalimat dari Sayyidus Nasr dari buku Young Muslim's Guide to the Modern World. Kata Nasr begini, para cendekiawan Muslim harus mempelajari seluruh sejarah ilmu periode Islam secara lengkap dan tidak hanya bab dan periode yang dianggap mempengaruhi ilmu pengetahuan Barat. Para cendekiawan Muslim juga harus mempresentasikan tradisi sains Islam dari sudut pandang Islam itu sendiri dan bukan dari sudut pandang saintisme, rasionalisme, dan positivisme yang mendominasi sejarah sains di Barat sejak berdirinya Islam. Disiplin ini muncul pada awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika. Jadi maksudnya Sayyidus Nasr itu, kita ini mbok yo menggali lagi khazanah-khazanah keilmuan Islam. Jangan hanya dipotong pada bagian tertentu. Kita ini kalau saya bilang kejayaan keilmuan Islam atau khazanah keilmuan Islam itu kan bayangannya biasanya
pada masa keemasan zaman Abbasiyah ketika sains di dunia Islam berkembang pesat, kemudian sains inilah yang diwarisi dan dilanjutkan oleh Barat. Kita selalu melihat ke situ, zaman kejayaan itu. Bab yang kita anggap inilah nanti yang dilanjutkan oleh Barat dengan sainsnya. Kata Syed Hussein Nasr, mbok yo kita baca semua sejarah intelektual Islam, biar kita tidak terjebak di bagian sejarah yang itu saja. Mengapa jangan terjebak di situ? Bagian sejarah yang kita sebut era keemasan itu hanya babak tertentu dengan gaya tertentu keilmuan dalam Islam. Yang ini memang nanti dilanjutkan oleh Barat. Di dunia Islam masih sangat kaya dengan gaya berpikir, dengan gaya keilmuan. Yang tidak hanya gaya saintifik seperti sains modern itu. Kita masih punya Persia, kita masih punya tradisi mistik, tradisi fikih, tradisi kalam yang sangat luas yang tidak sesederhana era keemasan dengan perkembangan sainsnya. Nah, ini yang oleh Syed Hussein Nasr disebut nanti tradisi. Kita punya tradisi keilmuan yang jauh lebih luas. Kalau kita hanya melihat bagian itu saja dalam sejarah Islam, misalnya kita bangga loh, ternyata Al-Jabar itu dari kita punya Al-Khawarizmi dengan matematikanya, kita punya, ini kan bagian-bagian sains saja yang nanti dikembangkan di abad 20 oleh Eropa dan Amerika, oleh Barat. Kata Syed Hussein Nasr, mbok yo kita belajar babak keilmuan yang lain dalam sejarah Islam. Toh Islam ini kaya sekali dengan tradisi keilmuan, tidak hanya itu. Kalau kita hanya melihat di situ, khawatirnya kita merasa inferior, kita merasa tidak punya akar tradisi keilmuan, kita merasa kalah oleh Barat. Padahal kalau kita bisa menghidupkan lagi kekayaan khazanah tradisi yang justru penuh dengan kearifan-kearifan di dunia ilmiah Islam, mungkin di situ kunci bangkitnya lagi kejayaan Islam. Nah, ini PR kita ya. Karena kita ini sering sekali lupa dengan kekayaan tradisi budaya kita sendiri. Oke, teman-teman, ini sindiran dan juga masukan dari Syed Hussein Nasr. Mengapa kok kemudian sikap kita terhadap alam ini agak kacau ya? Karena ternyata kita sendiri yang keliru menggunakan cara berpikir atau paradigma berpikir.